kita masih diberikan kesempatan dan kelapangan waktu untuk berkumpul di desa yang tercinta ini dalam rangka pertemuan bulanan kita, yaitu pertemuan kelompok. Dan hari ini kita membahas tentang dan melakukan EDS, yaitu tentang sesi yang terakhir, yaitu sesi lansia. Di sini ada pengertian lansia. Apa sih lansia itu? Lansia itu menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization atau WHO, batasan terhadap lansia dalam 4 golongan. Yang pertama, usia pertengahan, yaitu 45 sampai 59 tahun. Kemudian lanjut usia 60 sampai 74 tahun. Kemudian lanjut usia tua 75 sampai 90 tahun. Kemudian lansia sangat tua di atas 90 tahun. Kemudian di sini kenapa sih kita harus peduli terhadap lansia? Kenapa Ibu-ibu? Kemudian ada beberapa yang harus kita ketahui. Lansia itu memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Kemudian lansia itu banyak mengalami kekerasan, betul nggak? Kemudian lansia atau orang tua dia adalah orang tua yang membesarkan dan mendidik dengan kasih sayang. Kemudian kenapa kita harus peduli terhadap lansia? Lansia itu kurang mendapatkan perhatian dari keluarga. Kemudian lansia adalah potret kita di masa yang akan datang. Kita muda terus nggak? Kita wajib tua juga kan? Jadi kita harus melindungi lansia. Kemudian harus peduli terhadap panti jompo juga. Di sini nggak ada panti jompo ya. Itu harus kita peduli, nggak boleh sepele juga. Kemudian ada beberapa masalah atau di dalam kondisi lanjut usia. Kalau dia fisik atau biologisnya, perubahan fungsi organ tubuh yang menyebabkan terjadinya. Yang pertama, perubahan suhu tubuh menyebabkan kulit kering, keriput. Betul apa enggak? Betul. Kemudian gangguan gerakan akibat radang sendi, tulang rapuh. Kemudian gangguan panca indera. Panca indera itu apa? Mata, melihat. Penurunan fungsi penglihatan, penciuman, pendengaran, pengecap atau perasa. Kemudian gangguan saluran kencing. Kencing tidak terkontrol. Ada nggak yang lansia gitu? Kadang-kadang dia nggak sadar ya Bu, tiba-tiba udah basah. Itulah yang harus kita tolong. Kemudian gigi mulai goyah atau tanggal, sulit mengunyah, mempengaruhi pencernaan. Kemudian timbul penyakit Alzheimer, kepikunan, stroke, darah tinggi, radang sendi, dan lain-lain. Kemudian kondisi dan permasalahan yang sering dialami oleh lanjut usia. Salah satunya yaitu yang psikososial, yang artinya diri dan hubungannya dengan orang lain. Perubahan emosi, misalnya muncul depresi, cemas, dan ketakutan. Disebabkan kenapa? Perubahan fisik dan fungsi anggota tubuh. Kesepian, ada nggak yang lansia kesepian? Nah, dia kesepian, teman mulai berkurang, takut tersingkirkan. Kemudian takut penyakit, ada nggak yang takut? Pasti dia khawatir, nanti sakit apa. Kemudian agresif, sering nggak yang lansia agresif? Marah-marah kan, bawaannya marah aja. Kemudian perubahan sikap dan perilaku, misalnya cenderung diam di rumah aja, kemudian jarang bergerak, kemudian murung, melamun. Sering nggak kalau lansia melamun? Tak melamunnya apa ya kan? Macam anak muda aja, sering dia melamun. Kemudian berorientasi pada masa lampau, dia ingin dengan masa lalunya, itu sering. Kemudian hubungan dengan tetangganya kurang baik-baik, betul nggak? Kadang-kadang cari masalah aja yang keluar rumah ini ya kan. Ya, kadang-kadang ada juga gitu kan, bukan ini nggak sadar diri ya kan. Tapi berdosa juga. Kemudian lanjut lagi masalah kondisi permasalahan yang ketiga, yaitu masalah spiritual atau rohani. Jarang beribadah, betul nggak?
Jadinya dia tidak sabar, kurang bersyukur, pikirannya apa? Negatif terus. Karena apa yang tadi? Kurang beribadah. Kemudian tidak tabah dalam menerima kondisi penuaannya. Dia nggak mau tua. Padahal itu udah memang kodratnya dia kan, wajib menua. Dia nggak mau, dia menolak untuk tua. Kemudian kurang mau berbagi dengan orang lain. Artinya apa? Pelit. Betul apa enggak? Kalau lansia-lansia itu kan pelit ya kan? Padahal nggak habis ya sama dia. Tapi pelitnya nauzubillah. Betul nggak? Ya kan? Kemudian selalu menunjukkan super powernya dan menganggap dirinya selalu benar. Orang tua kan banyak itu kan, dibilang nggak mau, mentang-mentang dia tua, benar, akhirnya benar ya. Tapi kita itu harus sabar menghadapi orang tua yang kayak gitu, harus sabar. Pasti dia selalu menganggap dirinya benar. Kemudian ada beberapa prinsip untuk melayani lansia. Yang pertama yaitu tidak memberikan stigma atau cap kepada lansia. Artinya yaitu tadi, capnya tukang marah, tukang apa, kita nggak boleh. Kemudian tidak mengucilkan, menghindari sikap sensitif. Misalnya mudah marah dan tersinggung, nggak boleh kita, nanti dia datang kita gigi. Dia mengucilkan namanya kan. Kemudian tidak membesar-besarkan masalah. Kemudian menghindari sikap belas kasihan yang berlebihan. Artinya kita juga nggak boleh terlalu manjain mereka. Kan ada juga yang manjain kan, nggak boleh. Tapi ya kita ya sekedarnya aja lah. Namanya kita orang tua kita kan. Kemudian kemandirian, memberikan kesempatan pada lansia menunjukkan kemampuannya. Artinya jangan selalu dibantu. Kalau dia masih bisa mengambil makan sendiri, coba aja dia untuk bergerak ke sana kemari, jangan terlalu dimanjakan. Kemudian keluarga sebagai sumber pemecah masalah. Jadi mungkin dari keluarga bisa memecahkan masalah yang dialami saat ini sama lansia itu. Sebetulnya masalahnya kalau lansia itu sebetulnya nggak besar, cuman pikiran dia itu kayaknya salah kan, bukan besar masalah. Itu masalahnya kecil. Jadi kita mencoba untuk menjelaskan kepada dia bahwa tadi nggak apa-apa loh, Pokoknya harus bisa menenangkan diri lansia tersebut. Kemudian cara menghadapi lansia yang sulit, perilakunya tentunya rewel. Yang pertama, tetap menghormati dan menghargai lansia sebagai orang tua. Artinya ya walaupun dia cerewet, dia tetap orang tua kita kan. Kita belum tahu, belum pernah ngurus orang tua, kita nggak tahu nanti kayak mana kita gitu, sanggup enggak gitu. Kemudian bersikap sabar dan bijaksana terhadap perilaku orang tua lansia. Sabar aja, boleh dia panggil sabar. Tapi takutnya kita nggak tahan. Tapi dari situlah kita belajar harus sabar. Kemudian memberikan kasih sayang dan menjadi pendengar yang baik bagi lansia. Harus kita dengarkan apa yang dia minta, apa yang dia bilang. Ya walaupun kadang-kadang nggak sepaham, iya kan aja lah. Kita bersiap katanya. Iya kan aja lah. Tapi jangan di depan dia. Ya kita nampak ya patu-patu aja, yang penting dia senang gitu kan. Kemudian melakukan pendekatan pribadi, misalnya meminta nasihat kepada orang tua atau lansia. Kemudian memberi kesempatan terhadap apa yang disukai lansia, termasuk kapan dia mau mandi, apa yang mau makan, apa yang mau dia kerjakan sepanjang dia tidak membahayakan dirinya. Artinya kadang-kadang kan suka mandi payah juga ya kan. Biarkan aja kerja gitu. Enggak juga, ya kita tanya. Ini kok kira-kira mandi jam piro ya orangnya? Istilahnya kita tanya maunya kapan. Kemudian kadang-kadang makanannya kan, makanan kadang-kadang kan dia ada yang nggak disuka, tapi dia di aja marah, ada yang nggak dia makan. Kita tanya aja, Iko belum opo, gitu kan, maunya apa gitu. Harus kita tanya lah, sabar-sabar diri. Itulah tadi apa ya, beberapa sifat yang harus kita punya terhadap lansia. Kemudian gimana sih menelantarkan lansia itu kayak mana? Yang pertama itu dia membiarkan lansia tidak makan. Jangan gitu ya Bu. Jangan kita biarkan dia nggak makan, kita paksa aja. Kita tanya, kenapa kamu makan? Jangan kita biarkan, biarlah udah tua kok. Kemudian membiarkan lansia sakit, tidak periksa ke puskesmas atau dokter.
Jangan juga Bu, minimal bidan kampung lah ya kan. Berapa sih? Ada yang itu rezekinya. Makanya jangan takut habis uangnya. Insya Allah Allah akan ganti. Kemudian membiarkan lansia kesepian. Jangan sering-sering sendiri dia. Kalau nggak kita nemani, cucunya sering nemani. Kemudian membiarkan lansia pergi sendirian sementara kondisinya sedang pikun. Ini yang gawat. Karena ada kan, nanti kita pulang sendirian ya kan. Nyasar gak satu astaga. Jadi gelandangan lah dia. Makanya kalau bisa ikut lah. Tapi ya nggak tega juga kan kalau udah tahu orang dia pikun kan nggak mungkin dia pergi sendirian. Kemudian membiarkan lansia bekerja berat keras, nggak boleh Bu. Nggak boleh kerja terlalu keras, semaunya dia aja. Tapi kalau memang dia nggak bisa dibilang ya udahlah, tapi kita tetap memberi pengertian. Nanti sakit, bilang gitu. Ya, sampai susah ya kan. Ya. Anaknya juga. Makanya kita harus jangan langsung marahi. Udahlah gitu, nanti kok sakit coba susah, bilang itu aja. Kemudian mengusir lansia dari rumah, jangan pernah Bu. Ambil pinjam bayi ya kan. Jangan pernah, walaupun kayak mana buruknya orang tua, kalau bisa jangan. Kemudian tidak memberikan kesempatan beribadah. Nah, ada nggak yang larang orang tua beribadah nih? Malah orang tua malas banget kan. Udah tua itu dia malas tadi. Kemudian tinggal sendiri dalam kurun waktu tertentu. Kalau kita mau pergi ke Medan, ke apa, wajib harus ada yang jaga dia. Harus ada yang menengok dia, kita kan nggak tahu kondisi dia gimana kan. Kemudian tidak memperdulikan lansia. Itu tadi harus kita peduli. Jadi di sini pelajaran yang kita ambil, kita harus bisa menjaga lansia, tidak boleh menelantarkan lansia. Dan satu lagi, kalau ada yang berniat aku taruh di panti jompo aja lah, itu gimana ya? Itu jalan terakhir mungkin. Kalau kita udah nggak sanggup lagi dan gimana nggak nyerah dengan keadaan, tapi kalau bisa jangan. Selagi masih kita bisa urus, kita urus. Dan di sini ada video terakhir, tapi jangan nangis ya. Ini hanya musiknya, cuma nanti akan saya bacakan beberapa kata-katanya. Mudah-mudahan ini bisa merubah kita, stigma kita terhadap lansia. Nampaknya Bu, sepucuk surat dari ibu dan ayah. Anakku, ketika aku semakin tua, aku berharap kamu memahami dan memiliki sabar untukku. Suatu ketika, aku memecahkan piring, aku menumpahkan sup di meja, aku harap kamu tidak memarahiku. Orang tua itu sensitif, selalu merasa bersalah. Ketika pendengaranku semakin memburuk dan aku tidak mendengar apa yang kamu lakukan, aku harap kamu tidak bilang tuli. Mohon ulangi apa yang kamu katakan atau menuliskannya. Maaf anakku, aku semakin tua. Ketika lututku mulai lemah, aku harap kamu memiliki kekuatan seperti sebagaimana aku selalu membantumu saat kamu masih kecil untuk belajar berjalan. Aku mohon jangan bosan denganku. Ketika aku terus mengulang apa yang kukatakan seperti kaset rusak, aku harap kamu terus mendengarkanku. Tolong jangan mengejekku atau bosan mendengarkanku. Apakah kamu ingat ketika kamu masih kecil, kamu mengulangi apa yang kamu mau berulang-ulang? Maafkan aku juga bauku tercium seperti orang yang sudah tua. Aku mohon jangan memaksaku untuk mandi. Tubuhku lemah.
memintaku, aku mohon berikan aku kesempatan. Apakah kamu ingat ketika kamu masih kecil, aku selalu mendengarkan apapun yang kamu ceritakan tentang mainanmu. Ketika saatnya tiba dan aku hanya bisa terbaring sakit dan sakit, aku harap kamu memiliki kesabaran untuk merawatku. Maaf kalau aku sengaja mengompol atau membuat berantakan. Aku harap kamu memiliki kesabaran untuk merawatku selama beberapa saat. Aku mungkin tidak akan bertahan lebih lama. Ketika waktu kematianku datang, aku harap kamu memegang tanganku dan memberikanku kekuatan untuk menghadapi kematian. Dan jangan khawatir, ketika aku bertemu dengan Sang Pencipta, aku akan berbisik padanya untuk selalu memberikan berkah padamu, karena kamu mencintai ibu dan ayahmu. Terima kasih atas segala perhatianmu, Nak. Kami mencintaimu. Dengan kasih yang melimpah ibu dan ayah. Oke, itu tadi terakhir, video terakhir. Mudah-mudahan bisa membuat kita lebih sadar bagaimana pentingnya orang tua, kemudian bagaimana merawat orang tua itu agar kita bisa terus menjaganya, menemaninya hingga akhir hayatnya. Dan di sini semoga kita menjadi anak-anak yang selalu berbakti kepada orang tua dan tidak menelantarkan orang tua kita. Dan di sini terima kasih pada ibu-ibu. Semoga kita semua menjadi orang tua yang bisa merawat orang tua kita juga. Dan sampai sini sesi terakhir kita ini.